Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami ingin mempresentasikan untuk presentasi tugas mata kuliah teknik kendali dasar. Untuk proyeknya yaitu robot line follower dan wall follower. Nah, untuk anggotanya sendiri terdiri dari Muhammad Ridho dengan NIM 22505759 SV21913. Lalu ada Davigo dengan NIM 22504360 SV21631. Lalu ada Farando Alvin dengan NIM 22498179 SV21193. Di sini untuk dosen pengampunya adalah Dr. Fahmizal STMSC. Langsung saja. Untuk pokok pembahasan terdiri dari poin pertama, desain elektronis, poin kedua, desain mekanis, poin ketiga, bill of material, poin 4, program, poin 5, final robot, poin 6, kesimpulan. Untuk poin pertama, desain elektronis. Desain elektronis terdiri dari 4 subbab, yaitu mainboard, driver motor, line sensor, dan wall sensor. Untuk mainboard sendiri, sini digunakan PCB double layer dengan skematik dan hasil board seperti yang tertampil. Lanjut untuk driver motor. Untuk driver motor sendiri menggunakan PCB satu layer dengan bentuk skematik dan board seperti yang tertampil. Lanjut untuk line sensor menggunakan double layer dengan skematik dan board seperti yang sudah tertampil. Lanjut untuk wall sensor menggunakan single layer dengan hasil skematik dan PCB board yang tertampil. Untuk desain mekanis, sini nampak untuk mainboard yang dimana menggunakan double layer dengan tampilan top layer dan bottom layer yang sudah tertampil, dimana di mainboardnya ada 6 push button, ada modul Bluetooth, ada switch, ada dioda, ada input power supply menggunakan microcontroller Arduino Nano, buzzer, lalu ada OLED, lalu ada power transistor, resistor, LED, dan kapasitor. Lalu ini juga ada untuk tempat JST untuk menghubungkan ke sub elektronis lainnya. Lalu untuk bottom layernya seperti ini. Lanjut untuk driver motor, di sini menggunakan single layer dengan tampilan top ya seperti ini dan bottomnya seperti ini. Untuk driver motor menggunakan 8 resistor, 8 MOSFET, 8 dioda, dan ada 4 CST. Lanjut ke line sensor. Untuk line sensor digunakan double layer dengan hasil 3D seperti tertampil, menggunakan LED dan fotodioda dan juga ada IC. Untuk wall sensor menggunakan single layer dengan 3 sensor ultrasonic HCSR 04 dan IC. Nah, ini untuk desain mekanis atau desain 3D secara keseluruhan yang sudah diassembly. Di mana pembagiannya adalah sebagai berikut. Di depan terdapat wall sensor yang berada di atas dan ada line sensor yang berada di bawahnya. Lalu ada mainboard dan motor DC. Dari keempat bagian tersebut saling terhubung dengan kabel JST. Nah, lalu ini untuk hasil 3D setelah diberi styrofoam untuk pembantu saat proses penilaian dari
wallflower. Lanjut ke bill of material. Di part pertama di MCU dengan total 15 jenis komponen didapatkan total harga 123.450. Lalu untuk line sensor dengan 8 jenis komponen dengan total harga 24.700. Lanjut ke distance sensor atau wall sensor, digunakan 4 jenis komponen dengan total harga 73.500. Lanjut ke driver motor dengan 5 jenis komponen didapatkan harga 58.950. Dan untuk part lainnya dengan 5 jenis komponen didapatkan total harga 67.600. Dari kesemua bagian yang digunakan di total mendapat bill of material sebanyak 348.200. Pada bagian selanjutnya kami akan menjelaskan program yang digunakan pada robot kami. Kami menggunakan beberapa library, yaitu library Arduino.h, SPI.h, VR.h, EPROM.h, dan ada FluidGFX dan ada Fluid SH1106. Arduino.h digunakan untuk mendeklarasikan atau mengenalkan pemrograman ini dilakukan untuk microcontroller bertipe Arduino. Selanjutnya yaitu SPI dan Wire.h ini difungsikan untuk komunikasi. Terus ada EEPROM, ini digunakan untuk mengakses EEPROM, di mana ini merupakan memori yang tidak akan terhabis isinya meskipun power di dalam microcontroller itu mati, sehingga nilai variabel itu akan tersimpan terus-menerus. Selanjutnya ada library ada FluidGFX dan SH1106. Ada Fluid ini digunakan untuk mengontrol LED OLED. Selanjutnya kita juga mendefinisikan LCD OLED-nya dengan OLED resetnya kita kasih -1, dan untuk menampilkan LCD nanti kita menggunakan variable display atau class display. Selanjutnya untuk memudahkan dalam pemrograman selanjutnya, kita mendefinisikan beberapa variabel di mana terdapat pin diganti menggunakan nilai atau nama variabel sesuai dengan gambar yang tertampil. Ini merupakan definisi untuk pin tombol, kemudian definisi untuk pin buzzer, kemudian kita menggunakan deklarasi untuk membaca makro pada tombol, masing-masing tombol. Selanjutnya yaitu variabel yang digunakan untuk kontrol PID. Ada tipenya variabel double, di mana kita menggunakan double supaya keakurasian atau pecahannya itu lebih besar, di mana kita membutuhkan akurasi yang tinggi dalam pembacaan matematisnya nanti. Kemudian kita menggunakan variabel integer, di mana kita hanya memerlukan bilangan bulat saja. Ada subtrand, submode, subid. Nah, ini 3 variabel ini digunakan untuk mengontrol pada tampilan display. Untuk run speednya ini digunakan untuk mengontrol kecepatan jalan robot nantinya.
Selanjutnya yaitu ada variabel yang digunakan untuk kontrol line follower, dimana untuk integer sensor ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel sensor dengan tipe variabelnya integer, terus ada indeks menu, terus ada batch stop index, terus ada batch KP, float KI, dan batch KD, dimana untuk KP, KI, KD ini kita gunakan untuk menyimpan pada memori flash dari memori EEPROM-nya nanti. Kemudian untuk variabel one follower kita menggunakan array, dimana ini bertipenya integer, terus ada berupa wall distance dan display wall distance. Kemudian ada untuk menyimpan variabel duration dan distance ini difungsikan untuk pembacaan nilai sensor ultrasonicnya nanti. Kemudian kan ada nilai KP wall, ada KI wall, dan KD wall. Terus ada by distance, ini digunakan untuk kontrol PID untuk set point-nya nanti. Kemudian kita menggunakan boolean poll motor L dan boolean poll motor R. Nah, ini difungsikan untuk mengaktifkan subprogram, di mana program tersebut dapat menyesuaikan polaritas motor yang kita gunakan. Selanjutnya yaitu ada struktur data setting, di mana dalam struktur ini kita mencakup beberapa variabel. Ketika struktur data setting ini kita panggil, maka variabel ini akan terpanggil juga. Ada beberapa variabel yaitu speed, KPLF, beberapa variabel yang digunakan untuk PID, line follower, dan ball follower, terus ada calibration value dan nama robot tersendiri. Kemudian kita juga mengubah struktur settingnya menggunakan struktur ke setting saja. Kemudian ada function untuk menyimpan variabel ke EEPROM, terus ada mengambil beberapa parameter dari setting, terus ada kita menggunakan char buffer, ini digunakan untuk beberapa tampilan yang dinamis pada LCD nanti berupa karakter. Nah, pada bagian setup ini kita menggunakan channel 9600 untuk serial monitornya. Kita juga menggunakan display yang beralamat 0x3C dengan tipe berikut. Terus kita juga meng-clear display dulu untuk menghapus semua karakter pada display ketika booting berlangsung. Kemudian kita load setting, dimana load setting ini mengambil semua variabel yang berkaitan dengan data setting. Nah, terus di sini juga ada pengondisian ketika settingnya itu bernilai orado, maka dia akan memberikan beberapa nilai ke dalam variabel-variabel struktur setting sendiri. Nah, selanjutnya kita juga mengatur set PID awal pada bagian setupnya. Ada setup PID untuk line follower dan set PID untuk wall follower. Selanjutnya ada inisialisasi pin, di mana inisialisasi pin ini sangat diperlukan untuk mendeklarasikan pin-pin yang digunakan itu akan bertipe seperti apa nantinya. Seperti untuk pin multiplexer, untuk pin ABC ini kita gunakan untuk output, terus pin buzzer juga untuk output, dan beberapa input yang bertipe pull up dan input defaultnya pull up juga. Untuk line sensor, push button OK left, dan push button lainnya. Terus selanjutnya yaitu kita
memberikan beberapa variasi untuk membunyikan buzzer. Kemudian ada pemanggilan set motor, di mana ini memberikan nilai 0 pada motor kanan dan nilai 0 pada motor kiri, di mana nilai 0 ini nantinya akan digunakan sebagai PWM motor sendiri, di mana ketika set motor 0 dan 0 itu maka PWM motornya 0, sehingga motor belum berjalan atau berhenti. Kemudian untuk polaritas motornya kita gunakan defaultnya 0,0, dimana ketika pemasangan polaritas wiring kabel ke motor ketika tidak sesuai, maka polaritas motor ini dapat disesuaikan sehingga arah putaran motor dapat bekerja sebagai semestinya. Nanti polaritas motor ini dapat bernilai 01, 10 atau 11, tergantung kebutuhan nantinya. Selanjutnya yaitu void loop. Nah, di mana void loop ini berisi semua program baik line follower maupun ball follower. Nah, di bagian display clear display ini digunakan untuk membersihkan semua karakter yang ada di display. Kemudian ada display set text size, itu bernilai 1, di mana text size yang ditampilkan dalam display itu nilai 1. Kemudian kita memanggil function display 0. Kemudian kita menggunakan metode switch, di mana metode ini hanya menampilkan tampilan pada display aja. Ini kita ada 6 case, yaitu case 0 digunakan untuk run, case 1 digunakan untuk mengatur kecepatan, case 2 ini digunakan untuk kalibrasi sensor, case 3 digunakan mengontrol KP, case 4 digunakan untuk mengontrol KD, dan case 5 digunakan untuk mengontrol KI. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, untuk case 4 digunakan untuk mengontrol KI dan case 5 untuk mengontrol KD. Ini berlaku pada line follower. Untuk ball follower strukturnya sama, cuma dibedakan untuk case 3 itu ada 2 mode. Yang sebelumnya yang line follower itu ada buat kalibrasi sensor. Kalau buat ball follower itu digunakan untuk metode follow kanan atau follow kiri. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan increment dan decrement untuk mengontrol menu, untuk pemilihan indeks menu. Nah, terus ada pengkondisian jika menunya lebih dari 5, dia akan indeks menunya akan bernilai 0 dan sebaliknya. Kemudian ada program untuk run robot, menggunakan jalan robot, dan set speed untuk mengontrol speednya. Untuk kalibrasi sensornya seperti ini. Untuk tampilan displaynya, untuk nilai set KP nya seperti ini. Untuk nilai KI baik line follower dan ball follower, untuk nilai KD line follower dan ball follower. Untuk void displaynya seperti ini. Ini untuk program sebelumnya, fungsi sebelumnya kita panggil di bagian void setup. Untuk polaritas motor seperti ini, dan untuk set PID untuk line follower seperti ini. Nah, untuk pembacaan sensornya, untuk sensor seperti ini. Nah, ini untuk function-functionnya void line sensor, void stop index, void calibration sensor, void display sensor, dan void controller. Untuk void motor line sensor seperti ini. Void motor sensor seperti ini. Fungsi set PID untuk wall follower seperti ini. Untuk function baca wall follower digunakan multiplexer.
Untuk fungsi wall follower seperti ini, program untuk wall followernya secara keseluruhan. Selanjutnya, panel robot. Panel robot dapat terlihat berikut merupakan komponen yang berhasil dibuat, yaitu ada mainboard, driver motor, line sensor, dan wall sensor. Kemudian berikut merupakan perakitan robot secara auto. Selanjutnya terdapat pengujian line follower. Dapat terlihat pada video bahwa robot mampu mengikuti garis atau line dengan baik, yang menandakan program berhasil dibuat dengan baik dan menjalankan program dengan baik. Untuk wall follower dapat terlihat pada video, robot mampu melakukan tugasnya yaitu wall follower dengan baik, yang menandakan bahwa program dapat berjalan baik pada robot. Kemudian kesimpulan. Pada proyek UAS kali ini, kami berhasil membuat robot yang mengintegrasikan dua fungsi utama, yaitu line follower dan juga wall follower. Dengan menggunakan sensor fotodioda dan kontrol PID, robot line follower mampu mengisi jalur berdasarkan sensor yang terpasang, dengan kemampuan mengidentifikasi dan mengikuti garis secara efektif. Sementara itu, robot wall follower menjaga jarak robot terhadap dinding dengan menggunakan sensor ultrasonik dan kontrol PID untuk mengatur kecepatan dan arah gerakan agar tetap berada dalam jarak optimal dari dinding lintasan. Secara keseluruhan, hardware yang telah dibuat berjalan dengan normal, menunjukkan kinerja yang stabil dan responsif. Integrasi antara perangkat keras atau hardware dan logika program atau software membuat robot berhasil melakukan kedua fungsi, yaitu line follower dan wall follower dengan baik. Terima kasih. Berikut merupakan presentasi pada mata kuliah Sistem Kendali Dasar yang telah kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini kelompok kami akan menjelaskan tentang presentasi yang telah kita buat untuk tugas mata kuliah praktikum robotika, di mana kami membuat robot line follower dan wall follower pada aplikasi Webots. Untuk anggotanya sendiri terdiri dari Muhammad Ridho dengan NIM 2255759 SV21913. Lalu ada Davigo Akbar dengan NIM 22504360 SV21631. Dan terakhir ada Farado Alvin dengan NIM 2249819 SV21193 dengan dosen pengampu Dr. Fahmizal STMSD. Pokok pembahasan sendiri dari poin pertama ada hasil import CAD to Webots. Lalu kedua ada program, ketiga ada final robot, dan 4 kesimpulan. Untuk poin pertama, desain Webots-nya yaitu hasil import CAD to Webots. Untuk hasil import yang sudah kami lakukan sudah sama dengan apa yang kami buat secara real, dimana pada line sensor digunakan 8 sensor yang terdiri dari fotodioda dan LED-nya, lalu 3 sensor jarak yang menggunakan sensor ultrasonik untuk wall follower-nya. Nah, untuk hasil imported keseluruhannya seperti yang sudah tertampil di layar. Lanjut untuk menjelaskan programnya. Program line follower. Sini kami membagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama ada header dan deskripsi. Sini header berisi seperti keterangan dan caption dari program.
Untuk bagian kedua ada library dan konstanta yang digunakan seperti hashtag include webots dan semacamnya, dan define typestat dan max speed-nya. Untuk selanjutnya ada variabel global. Untuk bagian variabel global bisa terlihat seperti yang ada di layar. Lanjut, di sini untuk bagian fungsi utama main, di mana menjadi bagian program utama yang digunakan. Di mana di sini dijelaskan banyak seperti tag untuk seperti motor, sensor, distance sensor, lalu ada IR sensor, ada pembacaan PID, ada PID calculation untuk perhitungan PID-nya dengan rumus-rumus yang digunakan. Lalu ada untuk perhitungan velocity atau kecepatan motor dan lain sebagainya. Selanjutnya program wall follower. Pada program wall follower, bagian yang pertama adalah header dan deskripsi, di mana di sini terdapat deskripsi dari program tersebut, yaitu untuk mengikuti tembok sebelah kanan atau susur kanan. Kemudian selanjutnya ada library dan konstanta menggunakan include webots robot H, include webots motor H, include webot distance sensor H, include studio H, dan define timestamp. Kemudian terdapat beberapa konstanta yang lainnya. Selanjutnya ada fungsi komutasi PID. Dan selanjutnya adalah fungsi utama dari wall follower tersebut. Selanjutnya final robot. Pada line follower, dengan menggunakan program yang sudah dijelaskan, robot mampu mengikuti line sesuai dengan line yang sudah ada pada word dari webot tersebut. Dapat terlihat pada video yang tertampil pada layar. Kemudian pada wall follower, robot sudah mampu mengikuti wall sebelah kanan atau susur kanan seperti yang tertampil pada layar. Robot akan mengikuti atau menyusuri tembok sebelah kanan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Pembuatan robot yang mengikuti garis dan tembok menggunakan platform webots berhasil direalisasikan. Implementasi ini melibatkan penggunaan algoritma PID atau proporsional, integral, dan derivatif untuk mengontrol kecepatan motor berdasarkan input dari sensor jarak, baik untuk navigasi garis maupun tembok. Pada mode line following, robot menggunakan sensor jarak yang diubah menjadi infrared untuk mendeteksi garis dan menjaga keseimbangan gerak. Pada mode wall following, terdapat 3 buah sensor yang digunakan untuk mendeteksi jarak terhadap tembok dan mempertahankan jarak konstan. Algoritma PID efektif dalam menyesuaikan kecepatan motor untuk koreksi arah secara real time, memastikan robot tetap pada jalurnya. Keberhasilan proyek ini menunjukkan kemampuan algoritma PID dalam aplikasi robotika mobile untuk navigasi otomatis, serta fleksibilitas webot sebagai platform simulasi yang mendukung pengembangan dan pengujian sistem robotika dengan lingkungan simulasi realistis. Baik, sekian presentasi pada mata kuliah praktikum robotika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.